Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tokoh manusia tersebar di sekitar puncak-puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Black Mountain. Namun, tidak ada suara abnormal yang hadir. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil bercakap-cakap dengan suara lembut. Apakah Medusa belum tiba? Hai Bodong merajut alisnya sedikit dan melihat ke arah benteng Black Mountain saat dia mengobrol. Aku sudah memberitahu dia. Aku pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular rakyat. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba ditularkan dari langit. Sekelompok besar tokoh bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum mereka perlahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah para ahli dari suku ular rakyat. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini kurang kehadirannya, itu tidak lagi memiliki arti untuk itu. Dengan kekuatan hanya Xiao Yan sendiri, bahaya membobol tempat di mana tiga aliansi tentara berkumpul pasti akan melambung. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu menuju Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk mengatakan, mari pergi jika kita semua siap. Xiao Ding sedikit mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kami. Saudara ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luo Tian dan tiga tetua Mulan. Jika jejak kamu ditemukan atau pembunuhan kamu gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan kamu. Pada saat itu, wajar jika kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih memiliki kesempatan. Jika itu benar-benar mustahil, kami akan mundur lebih dulu. Kami tidak dapat menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kami saat ini tidak dapat menanggungnya. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Dalam hal ini, kami akan menunggu kabar baik secara diam-diam di benteng Black Mountain. Xiao Ding juga tersenyum ketika dia melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke semua orang saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, pandangannya menyapu ke arah Medusa. Tatapan mereka bertemu sesaat sebelum yang terakhir segera bergeser ke samping. Xiao Yan hanya bisa tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat sikapnya ini. Sayap api di punggungnya memanjang. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli Yan aliansi di tanah dengan cepat memanggil sayap Douqi mereka juga. Mereka buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mulai bergerak. Mari kita pergi juga. Ingat, kamu semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah aku memasuki kota. Kamu tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayani kamu dengan aturan klan. Medusa menoleh dan samar-samar berbicara kepada banyak pakar di dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan ular rakyat adalah komandan kedua Heidu yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan. Namun, dia buru-buru mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Gengsi Medusa dalam suku ular rakyat adalah sesuatu yang tidak berani ditantang siapapun. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan naik ke udara tanpa meminjam kekuatan eksternal apapun. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang diikuti Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku ular rakyat di belakangnya juga diikuti dengan cepat. Tiga kerajaan besar mungkin untuk sementara kembali di bawah perintah dokter peri kecil, tetapi itu tidak sepenuhnya menarik. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan kerajaan Chu Yun dengan kekaisaran Jiama.
Mereka siap untuk meluncurkan serangan lain kapan saja dan menelan kekaisaran Jiama sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Meskipun ia memiliki kediktatoran dalam sekte racun dan tidak banyak orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh kekaisaran Cuyun, sekte emas angsa dan lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari kerajaan Cuyun. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari dua faksi ini tidak lebih lemah dari sekte racun. Dua sekte besar pada mulanya ingin mengirim tentara dan ahli untuk mengalahkan kekaisaran Jiama karena mereka ingin mendapatkan sebagian dari wilayahnya. Namun, dokter peri kecil benar-benar memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal telah berkembang sampai titik ini. Kedua sekte secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan tiga tetua Mulan terluka parah, setelah penguatan kekuatan esensi dari dua sekte tiba dan mengirimkan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, mereka berdua secara alami akan dapat memperoleh kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Itu tidak mustahil bagi mereka untuk menghancurkan kekaisaran Jiama dan aliansi Yan. Dengan harapan ini, itu wajar saja bahwa itu dua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Oleh karena itu, ketiga pihak saat ini bertengkar dengan sengit satu sama lain, menyebabkan Little Fairy Doctor merasa sakit kepala. Setelah semua, penarikan pasukan kali ini terlalu tiba-tiba. Tidak hanya dua sekte menentangnya tetapi bahkan Poison Sekte dan Cuyun Empire juga memiliki beberapa pertentangan. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya. Oleh karena itu, meskipun dokter peri kecil telah memutuskan untuk menarik pasukan, bahaya yang dihadapi kekaisaran Jiama dan Yan Alliance belum sepenuhnya diselesaikan. Selama Yan Luotian dan tiga tetua Mulan ada di sekitar, kemungkinan bahwa itu sekte emas angsa dan lembah Mulan tidak akan menyerah. Oleh karena itu, kedua orang ini harus dihilangkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat persekutuan tiga negara tinggal di dalamnya hanya 50 km dari benteng Black Mountain. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mendekati tujuan mereka dalam 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansi Yan dan suku ular rakyat mulai turun dengan cepat ketika mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan sejumlah besar aura. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang bertindak segera setelah mereka berjalan ke tujuan mereka. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka menjadi yang terbaik. Tatapan Xiao Yan secara kebetulan bisa melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di depresi kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa itu kota itu dipenuhi oleh tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, kadang-kadang ada ahli Do Wangs yang akan terbang dengan cara berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan terlihat pertama oleh orang-orang ini yang tinggi di langit. Pertahanan tempat ini memang ketat. Tampaknya pihak lain sudah siap. Xiao Yan mempelajari ahli Do Wangs yang berpatroli. Dia meringkuk di mulutnya dan merasa agak terganggu ketika dia berbicara. Bukankah dokter peri kecil itu memberimu piring giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah kamu memecahkannya. Namun, tampaknya bagi aku bahwa itu orang-orang yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari Poison Sect. Bahkan jika dia bisa menghapus beberapa pertahanan, dia hanya bisa memindahkan para ahli dari Sekte Racun pergi. Para ahli dari Sekte Emas Angsa dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini. Suara samar ditularkan dari belakangnya. Xiao Yan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya menimbulkan beberapa risiko. Kami akan bertindak ketika malam tiba. Mengingat kedua kekuatan kami, kemungkinan sangat sulit untuk menemukan kami bahkan dengan ahli Do Wangs yang berpatroli selama kami sedikit berhati-hati. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab.
Suara ya rendah dipancarkan dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak memiliki pendapat lain. Xiao Yan dengan cepat mengambil sepotong batu giok berwarna abu-abu dari storage ring setelah mendengar ini. Setelah itu, ia mematahkannya sebelum menepuk-nepuk kedua tangannya sambil berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba." Dia menoleh ke belakang saat dia berbicara dan melihat ke wajah indah menyihir yang memberi satu perasaan dingin. Setelah beberapa saat ragu, dia tiba-tiba berbisik, "Itu, aku minta maaf untuk kemarin." Medusa juga kaget ketika dia mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiao Yan berbicara dengan cara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. "Kamu juga tahu cara meminta maaf ya?" Medusa menurunkan wajahnya sedikit dan berbicara dengan suara lemah. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa itu wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maafnya dari Xiao Yan memang memiliki cukup efek. Xiao Yan tersenyum agak canggung. Dia menggosok-gosok tangannya dan berkata, "Aku saat ini tidak dapat memperbaiki pil tulang surga jiwa darah. Setelah aku sedikit meningkatkan keterampilan penghilangan, sepertinya aku akan bisa mulai menyempurnakannya. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan berhasil dalam 2 tahun." Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada beberapa sukacita di dalam hatinya ketika Xiao Yan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini cukup langka bagi seseorang yang temperamental seperti dirinya. Benang sisa kebencian yang tersisa benar-benar tersebar ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangan lembutnya tiba-tiba melambai dan kekuatan hisap melonjak keluar darinya. Seekor kelelawar hitam gelap tertangkap di tangannya. Tatapannya menyapunya hanya untuk melihat bahwa itu gulungan kertas kecil diadakan di cakarnya. Medusa melepaskan gulungan kertas dan menjentikkan jarinya, mengirim kelelawar ke hutan yang dalam. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, "Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Ini adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 tetua Mulan berada." Xiao Yan bersukacita sedikit dalam hatinya setelah mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Ini memang memberikan bantuan besar terhadap tujuan mereka. Yan Luotian berada di daerah tengah utara sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. "Sepertinya kita perlu berpisah dan bertindak." Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia pada akhirnya masih seorang elit Dousong. Dia akan sangat sulit untuk ditangani jika dia membalas. Oleh karena itu, serahkan dia padaku. 3 sesepuh Mulan telah kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan Tribis Savage Skill, mereka hanyalah ahli biasa Dohunax. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuh kamu untuk menghadapinya. Apa yang kamu pikirkan? Ya, kamu harus hati-hati. Xiao Yan merasa sedikit tergerak ketika dia melihat Medusa membagikan pekerjaan yang paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Dalam hal itu, Medusa tersenyum. Senyum epifilumnya menyebabkan mata Xiao Yan menjadi lebih cerah. Tunggu sampai malam tiba. Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Depresi kecil di pegunungan yang disembunyikan oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas seperti bulan sabit perlahan naik ke langit. "Hai Bodong, kamu semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berjalan lancar. Jika ada perubahan tak terduga terjadi selama operasi, kami akan membutuhkan kamu semua untuk menerima kami." Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. "Ya." Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius ketika dia berkata, "Hati-hati. Aku akan terus memantau situasi di kota." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik ke Medusa, "Ayo pergi." Medusa, yang sudah berganti pakaian hitam, mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah itu,
dia memindahkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan ketat bahkan setelah ditutupi oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap Douqi-nya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil Purple Cloud Wings, yang sudah lama dia tidak gunakan. Meskipun kecepatan Purple Cloud Wings tidak dapat dibandingkan dengan sayap Douqi, itu lebih unggul karena itu tidak begitu menarik perhatian di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap ungu Cloud saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar tatapan dengan Medusa sebelum sedikit mengangguk. Keduanya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa napas. Lebih dari setengah dari ahli Dou Wangs yang berpatroli di tempat itu sudah dipindahkan. Para prajurit biasa yang tersisa mungkin jumlahnya besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiao Yan dan Medusa. Dua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi garis-garis hitam yang bergegas ke kota dalam cara yang menyilaukan saat ruang kosong diciptakan ketika dua ahli Dou Wangs saling berpapasan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka masuk ke dalam bayangan sebuah gedung. Kami akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi setelah kamu berhasil. Kami akan bertemu di benteng Black Mountain setelah itu. Xiao Yan melirik sosok manusia yang terbang di atas langit secara acak. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu ketika mendengar ini. Secara alami tidak banyak masalah baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiao Yan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun aku bukan Dou Zong, tidak banyak Dou Huang yang bisa menghentikan aku jika aku benar-benar ingin melarikan diri. Xiao Yan tampaknya telah merasakan sedikit keraguan di mata Medusa ketika dia sedikit tersenyum dan berbisik. Ya, hati-hati. Medusa segera berbicara lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Iya nih. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit melintas ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam buram yang bergegas ke kota dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya menghilang dengan tenang di kegelapan. Dia juga menghela nafas lembut. Setelah mendapatkan bantalannya, dia terbang ke arah yang berlawanan dengan Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atas atap sebuah bangunan luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka mata ungu keunguan. Tatapannya menyapu ke arah di mana Medusa dan Xiao Yan berada. Dia segera merendahkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan. Terserah kamu semua untuk membuatnya berhasil. Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lain di kota itu, tempat ini masih diterangi cahaya meski sudah larut malam. Prajurit bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Ahli Dou Wangs berulang kali terbang di udara. Seorang ahli dengan penglihatan yang luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di kamp. Mata tajam mereka yang tak terhitung jumlahnya berulang kali menyapu kegelapan di sekitar kamp. Sumbu yang terdengar alarm di tangan mereka siap untuk menembak kapan saja. Melihat pertahanan yang ketat dari tempat ini, itu obvious bahwa itu mereka waspada. Sesosok manusia yang kabur tiba-tiba muncul di kegelapan di dalam kamp. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari kayu tebal, tiang-tiang kayu meleleh dengan tenang dan membentuk lubang berukuran rata-rata. Kegelapan segera bergoyang dan sesosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, itu tidak memiliki kehadiran seorang elit asli Dou Zong. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan ini tidak banyak berdampak pada Xiao Yan. Meskipun ia hanya seorang Dou Huang, ia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk diekspos.
Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari begitu juga para figur manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam dengan cepat mendekati tengah-tengah kam yang terang. Selama waktu itu Xiao Yan dengan cepat memasuki kam lembah Mulan, Medusa sudah muncul di wilayah terdalam dari Gold Gis Sekte di atap sebuah aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melirik celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang rangan wanita yang ditularkan dari dalam dan juga tawa pria cabul yang familiar. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa itu sekte pemimpin biju emas. Sekte itu sangat bernafsu, tapi dia tidak mengharapkan dia masih menemukan waktu untuk kenikmatan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan benang kecil yang luar biasa kaya 7 energi berwarna perlahan-lahan teraglomerasi di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi latihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sekecil apapun sementara energi di ujung jarinya menjadi kental. Hanya satu gerakan pembunuhan yang benar yang dibutuhkan. Seorang pembunuh juga sama hanya membutuhkan satu serangan. Oleh karena itu, dia perlu memahami peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah-tengah perkemahan lembah Mulan. Sosok hitam dengan tenang muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara sesaat kemudian. Segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke matanya. 3 orang tua duduk di dalam tenda yang terang ini. Dari penampilan mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Pada saat ini, mereka bertiga telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung dari mereka bertiga memancarkan energi merah darah. Energi ini berlama-lama di atas mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki pria tua dengan aura terlemah. Jelas, tetua dari lembah Mulan ini adalah elder berkepala harimau, yang Xiao Yan telah terluka parah hari itu. Melihat aksi ketiga orang ini, sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Ini Tribis Savage skill memang misterius. Itu sebenarnya mampu menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran itu adalah metode Qi yang paling mendalam di lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya sementara dia mengamati cara dari 3 orang itu. Dia juga mendapatkan pendapat yang lebih besar dari Tribis Savage skill. Jika aliansi Yan memiliki ahli yang mempraktekkan metode Qi ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya sebagai Qi dalam tubuhnya diam-diam beredar. Pemulihan di dalam tenda berlangsung sekitar 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata mereka. Bagaimana? Kedua orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa itu energi berwarna darah memasuki tubuh elder berkepala harimau. Aku sudah pulih sedikit. Namun, luka aku cukup serius. Sepertinya aku hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari lembah Mulan jika aku ingin sembuh sepenuhnya. Wajah elder yang berkepala harimau tampak suram saat dia menjawab. Tidak disangka bahwa itu bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kami benar-benar meremehkan dia. Seorang Mulan Elder mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya dirugikan karena tertangkap basah kali ini. Selain itu, lotus api yang dia gunakan terhadap Yan Luotian juga sepertinya sangat menguras tenaga. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kejahatan melintas di mata Elder yang berkepala macan saat dia berkata, setelah para ahli elit dari lembah Mulan tiba, kita akan sekali lagi bergabung dengan Gold Gis Sect, dan kami akan menyerang aliansi Yan sampai darah mereka mengalir seperti sungai bahkan jika Poison Sect berhenti berpartisipasi. 2 sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala mereka dengan wajah suram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka pada Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan?
Mereka pasti akan menerima banyak cemoohan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam rapat Grand Fraksi. Suara mendadak peluit tajam muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala mereka. Suara indik telinga terdengar di seluruh kamp. Ekspresi dari 3 Mulan Elders berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebagai gantinya, 2 tubuh mereka bergerak untuk melindungi Elder berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda itu miring ke samping dan meledak saat mereka pindah. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin tajam, bergegas keluar. Xiao Yan, kamu benar-benar datang. Mata 3 sesepuh Mulan menyusut sedikit ketika mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka segera berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Kuat Doki tiba-tiba melonjak. Mereka berdua bergandengan tangan dan dengan kasar menghancurkan dengan marah ke arah sosok terang. Kedua pukulan itu membawa angin yang sangat kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka dihantam keras terhadap sosok terang. Sosok cahaya itu gemetar ketika menerima pukulan berat tersebut. Itu segera tersebar di depan mata kaget milik ketiga tetua Mulan. Terima G. Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, petir melintas melewati hati kedua tetua. Mereka tiba-tiba mengubah tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping Elder berkepala macan dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegang leher Elder. Pemuda berjubah hitam itu tidak bisa membantu tetapi memberikan 2 orang senyum kecil ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Gigi putihnya yang mengkilat menyebabkan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.